Nah, bagaimana dalam relasi yang berkembang dalam sosiologi industri ini, mulailah muncul bagaimana adanya pihak-pihak yang berbeda. Berbeda hal ini maksudnya adalah ada pihak-pihak memang mereka bisa memiliki modal, mereka menguasai modal produksi. Ada pihak-pihak yang sebaliknya, mereka tidak punya modal produksi, mereka tidak bisa uh, memanfaatkan ya alat-alat produksi yang memang dikuasai oleh segelintir kelompok masyarakat. Inilah yang pada akhirnya mengembangkan relasi antara pihak yang mereka punya modal produksi dalam industri, mereka bisa mendirikan pabrik mereka sendiri, hingga pihak-pihak yang mereka hanya memiliki tenaga saja. Mereka hanya bisa memanfaatkan tenaga dan ya mengganti waktu yang mereka punya, waktu luang mereka untuk bekerja terhadap orang yang memiliki ya sumber produksi dalam industri ini. Mulailah muncul kelas-kelas sosial. Muncullah ya kakek brewok yang bernama Karl Marx ini. Dari ya ketidaksetaraan relasi sosial yang dilihat oleh si kakek brewok Karl Marx ini dibedakan dari Marx muda dan Marx yang tua. Marx muda yang memang dirinya sangat ya radikal, ya sangat tidak bisa menerima bagaimana industri ini mengklasifikasikan manusia-manusia berdasarkan kelas sosial mereka. Itulah ia menciptakan suatu pandangan bahwa seharusnya masyarakat ini bisa tumbuh tanpa kelas. Seharusnya masyarakat ini bisa menguasai bersama ya kepemilikan dari alat-alat produksi. Meskipun itu menjadi cikal bakal bagi sebuah ideologi yang bernama baik itu sosialis, komunis, fasisme, dan segala bentuk ideologi-ideologi yang berkembang yang kalian pahami selama ini. Tetapi semua itu tentu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana perkembangan industri ini. Pra UTS, nah kalian bisa barangkali nantinya memahami akan lebih banyak aspek historisnya. Bagaimana industri itu berkembang. Dalam hal ini adalah tidak hanya sekedar ketika mulai ditemukannya mesin uap, mulai ditemukannya cara-cara untuk bisa memproduksi hasil produksi lebih cepat, hingga pada akhirnya mengesampingkan orang-orang yang selama ini bekerjanya dengan kemampuan mereka sebagai manusia. Yang barangkali kalian ketahui selama ini yang terbaru, yang terkini, yang selama ini adalah ketika industri baru muncul, khususnya seperti revolusi industri yang terbaru, bagaimana perkembangan teknologi informasi itu pada akhirnya mengakibatkan orang-orang tidak hanya mengembangkan cara mereka berkomunikasi, tetapi pada akhirnya muncul teknologi-teknologi baru nanti ke depannya. Itulah pada akhirnya menjadi ancaman bagi kelompok-kelompok yang selama ini mereka mengagungkan aspek ya antroposentris mereka sebagai manusia. Mereka menganggap bahwa saya sebagai manusia ini punya posisi yang paling tinggi, punya kecerdasan emosional paling tinggi, tapi tidak bisa menyadari bahwa ada keterbatasan sebagai manusia, keterbatasan kemampuan untuk bisa produktif dalam bekerja, keterbatasan biologis, tidak hanya dari aspek laki-laki maupun perempuan. Pada akhirnya menimbulkan perbedaan perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk ya konsep gender itu sendiri. Nah, konsep gender tidak hanya karena ya perempuan punya fisik berbeda terhadap laki-laki, tetapi bagaimana konsepsi masyarakat terhadap masyarakat perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan. Ya beda halnya mungkin kalian yang kemarin nonton konsernya Sam Smith akan mengacaukan konsepsi kalian terhadap gender laki-laki dan perempuan itu sendiri kan. Terlepas dari bagaimana Sam Smith itu menganggap dirinya apakah dia laki-laki atau perempuan. Dia menganggap dirinya barangkali sosok perempuan yang terjebak dalam fisik laki-laki. Kembali ke industri.
Nah, inilah mengapa industri mulai berkembang. Akan mengakibatkan perbedaan perlakuan antara manusia, masyarakat yang memang mereka memiliki modal dibandingkan yang tidak memiliki modal. Mereka hanya memiliki tenaga mereka sendiri. Nah, kalian punya duit, kalian punya kuasa, seperti itu. Nah, kalian nggak punya duit, ya ada barangkali kalian bisa menang di sisi apa, misalnya seperti itu. Sedikit meminjam semacam hal-hal yang kontemporer seperti itu misalnya. Nah, itulah pada akhirnya kalian bisa melihat di sini bahwa bagaimana proses produksi itu nantinya kalian misalnya di minggu keempat, nah ada perbedaan sistem-sistem produksi. Dari sistem produksi yang sangat erat dengan kekeluargaan hingga menjadi sistem relasi yang hanya terlepas pada ya bagaimana relasi di industri itu sendiri. Oh, dia sebagai mandor saya, ya sudah, saya manut ketika mandor saya melihat saya. Nggak ada mandor saya, ya sudah, apakah saya tetap bekerja sebagaimana SOP saya, ataukah saya akan bekerja sesuai kemampuan dan emosional saya saja. Ketika saya nggak mood untuk kerja, ya sudah, saya kurangi produktivitas saya menyesuaikan dengan emosional saya, misalnya. Muncullah yang barangkali yang bisa kalian lihat ekspektasi yang berbeda terhadap para pekerja itu sendiri. Elon Musk barangkali ia ingin menggantikan ya kekurangan manusia ketika mereka bekerja di industri itu dengan ya kemampuan dia untuk mengembangkan sebuah robot humanoid dengan kecerdasan buatan yang dia kembangkan. Tapi kembali lagi pada akhirnya, apakah kecerdasan buatan itu selama ini adalah yang bisa kita lihat sebagai sebuah sebuah semacam meme baru ya. Saya teringat ketika kecerdasan buatan itu diminta untuk membuat ya ikan salmon di dalam sungai, ternyata yang dibuat itu salmon yang sudah dipotong-potong seperti salmon yang ada di Jepang, bukan salmon yang lagi hidup. Nah, itu menjadi semacam anekdot tersendiri terhadap bagaimana kecerdasan buatan yang saat ini berkembang. Tapi kalian bisa melihat nantinya ke depannya bahwasanya industri pada akhirnya menciptakan golongan-golongan masyarakat baru. Apakah masyarakat ini bisa berkembang terhadap perkembangan industri atau tidak? Apakah masyarakat ini mereka lebih mengutamakan aspek humanisme mereka dibandingkan dengan profesionalisme mereka, nah, seperti itu. Oke,